kontrakan ini deketin kamu. Ya dia baik banget mas, dia baik banget, dia pengertian. Assalamualaikum. Loh. Aku sakit hati bersama Dedi. Dia udah ngerebut semua pacar aku. Dan sekarang aku sayang sama dia. Dan dia mau direbut juga sama Dedi. Pelapor kita kali ini namanya adalah Lia. Lia curiga kalau calon suaminya sudah memiliki istri. Ini rumahnya benar? Bener mas, ini rumahnya Ini Lia. ya? Lia. Ada orangnya nggak sih? Lia. Siang, Assalamualaikum. Sampainya di sana, kita ketok rumahnya, tidak ada yang nyaut. Assalamualaikum. Siang. Misi. Lia. Namun tiba-tiba di belakang kita muncullah seseorang laki-laki yang mengendarai motor. Dia adalah saya ingat ini orang. Saya pernah ketemu di mana sampai saya ingat. Iya, dia itu adalah anaknya dari target yang pernah kita selidiki di Playboy Zaman Now 3 atau 4 bulan yang lalu. Aku udah 2 kali. Oh ya, anak Pak Sukijo lo ya? Oh iya. Lalu ngapain di sini? Ya, saya harus nanya sama Mas Buya. Ngapain Mas Buya ada di sini? Loh, ini klien kita ya? Iya, Lia. Lia. Saya udah janjian sama Lia. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dan ternyata itu adalah Mas Uya, aduh Mas Uya. Nah ini dia. Lia. Ini rumah kamu bener kan? Iya Kita benar. nggak salah rumah ya? Betul. Nah, kamu dari mana? Jadi aku dari rumah tetanggaku. Loh, hubungan kamu sama Lia apa? Lia menarik Abi, ngobrol menjauh dari kita, namun kita melihat ada sesuatu yang serius yang mereka bicarakan tanpa kita nggak boleh tahu mereka ngomong apa. Udah maaf, ini jadi apa nggak ya kita? Karena kalau Jadi Mas udah pulang kan? Udah. Pak Sukijo itu dulu mengawini pacar anaknya sendiri. Dan dulu anak itu adalah Abi. Mas masuk aja Mas Uya, silakan. Jadi kita langsung masuk nih? Iya. Ngapain Abi bisa ada di sini? Apa hubungannya dengan klien kita? Abi itu tadi pacar? Bukan tadi teman saya. Oh teman kamu. Ntar ini doang. Abi pergi, kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itulah Lia menceritakan tentang masalahnya. Ya, jadi ceritanya, oke, maksudnya Lia ini ngelaporin, bukan ngelaporin cowok tadi kan? Karena Abi itu kita pernah kenal tuh dulu. Ya, oke, ya udah, oke, lupakan. Jadi bukan dia ya? Bukan. Oke, maksud ceritanya apa? Jadi kan aku kontrak di sini Mas. Aha. Yang punya kontrakan ini. Oh ini kamu rumah kontrakan. Terus yang punya rumah kontrakan ini Iya. Dekat sih Mas sama aku. dekat sama kamu pacaran. Jadi ternyata memang Lia itu sedang berpacaran atau berhubungan dengan seorang laki-laki dewasa, di mana pacarnya itu atau calon suaminya itu adalah pemilik rumah yang dia tempati sekarang. Oke, yang suka sama dia tuh kamu yang suka sama yang punya rumah kontrakan ini, apa dia juga suka sama kamu? Apa emang saling suka? Dia pertama deketin aku sih Mas. Oh, yang punya rumah kontrakan ini deketin kamu. Ya, dia baik banget Mas, dia baik banget, dia pengertian. Kayak dewasa banget lah Mas. Oke, terus masalahnya apa? Saya ini sih Mas, curiga apa dia punya istri atau Oh, soalnya belakangan ini Mas, aku banyak dapet teror. dapat teror. Dan saat kita lagi bicara soal teror, tiba-tiba dari luar masuklah seorang. Assalamualaikum. Pak Sukijo, wah bener nih feeling saya nih, ada hubungan dengan Pak Sukijo. Saya bingung, Pak Sukijo ini siapanya Lia, apa jangan-jangan dia bapaknya atau siapa? Ini siapa ini? Hah? Puya. Loh, saya kaget Pak. Saya udah berapa kali ngomong ya, jangan datang ke sini. Saya nggak mau ngeliat muka Mas Buya. Apa usah dengan kebiasaan Iya, maaf. Ini anak ini bapak kamu bagaimana? Paten saya. Hah? Paten. Waktu gue ngeliat sendiri ya gue kaget dong, ternyata calon suaminya itu adalah aki
tua dan rambutnya putih. Mas Uya jangan kebiasaan ya. Saya minta, saya hitung sampai 5, tinggalkan tempat itu. Jadi Pak Sukijo ini adalah calon suaminya Lia. Lapor kita yang diceritain, waduh. Lagi-lagi saya ketemu Pak Sukijo karena saya ingat beberapa bulan yang lalu waktu saya nyelidikin Pak Sukijo. Pak Sukijo tuh benar-benar marah sama saya. Ingat waktu dia pernah ngusir saya? Ini rumah saya. Iya, iya. Tolong Pak Uya, paket ini juga keluar dari rumah saya. Dia ngelihat saya lebih marah lagi. Waduh, saya juga terus terang keder ngelihat dia. Takut, Bapak. Jangan banyak bicara. Saya nggak mau ngelihat yang namanya Uya dimanapun, di TV manapun saya nggak mau. Ya susah juga ngelawan orang tua ya. Orang tua marah-marah masih kita lawan. Kamu kan mau sudah kamu nikah sama saya kapan? Masukin laki-laki. Maksudnya orang ini. Iya, dia tahu ceritanya tadi. Oh ini mah kasus dulu. Saya sampai mati nggak akan mau ketemu yang namanya Uya. Saya minta jangan lagi mengganggu calon istri saya dan jangan mengganggu keluarga saya. Kita diusir keluar dari rumah tersebut. Keluar sekarang. Ini calon istri saya, tahu nggak? Jangan pegang-pegang saya juga, Pak. Saya udah nikah. Saya minta keluar. Daripada saya ketemu kamu lagi, lebih baik saya mati. Oh, gitu? Iya. Ya udah nanti kita ketemu lagi begitu, Pak. Kita putuskan kita nunggu aja di dalam mobil. Dek, sini. Bukan. Saya nggak ada urusan sama kamu. Sini. Aku mau ngomong sama kamu ya. Menurut gue nih aki-aki sih bener-bener genit ya, karena gue sempet mau pergi dari situ, dia marah-marah sama Mas Uya, tapi bisa-bisanya dia masih sempet megang tangan gue. Aku pesen sama Uya, jangan ganggu keluarga saya, jangan ketemu muka saya. Masalahnya bahaya kalau Uya sampai ketemu saya. Mas Uya tuh sebenarnya kenal nggak sih? Kenal, dia tuh target kita dulu. Jadi dulu pelapor kita namanya kalau nggak salah Tari. Tari itu ternyata adalah istrinya dia, ngelaporin Pak Sukijo. Tari itu dulu adalah mantan pacarnya Abi, anaknya tadi kita ketemu tadi. Ya kan, Tari udah kawin sama Pak Sukijo. Tapi di tengah perkawinan mereka, Pak Sukijo itu ya macarin lagi tunangannya anak yang baru. Kalau dilihat-lihat, Apa? Ini berantem tuh Hah? kayaknya. Saat kita lagi nunggu, tiba-tiba di belakang mobil kita lihat Pak Sukijo dengan Lia itu sedang berantem di depan rumah. Lagi pula ngapain sih si Lia? Siapa namanya tadi? iya, Lia ya? iya. Tapi ini pakai apa nih orangnya? Dari dulu pacarnya muda-muda, istrinya muda. Oh tapi dulu dia mobilnya Alphard, sekarang sedan, bangkrut kali ya? Iya. Mas, Oke, kita ikutin. iya kita ikutin Pak Sukijo, kita ikutin. Tapi kok Mas kenal sama Mas Jo sih? Aduh, gimana ceritanya? Dulu kita punya klien kayak kamu nih, ya. Namanya Tari. Dia itu istrinya Pak Sukijo. Dia minta diselidikin si suaminya ini. Aduh, ceritanya Nah, panjang jangan-jangan sih. si Tari ini yang diceritakan oleh si Pak Sukijo bahwa udah meninggal ya? Iya tadi, aku tahu tadi. Jadi mantan istrinya tuh sudah meninggal juga Mas. Oh, jadi setahu kamu, istrinya dia itu bilang ke kamu udah meninggal. Iya. Namanya Tari. Nah, Tari itu klien kita dia baru 3-4 bulan yang lalu. Dan pada saat itu seingat saya, dulu itu dia mengusir istrinya, Tari kalau nggak salah namanya. Namun menurut Lia, Pak Sukijo itu memang cerita kalau dia pernah punya istri namanya Tari. Tapi kata Pak Sukijo kalau istrinya itu yang namanya Tari udah meninggal. Dan kamu mau tahu nggak? Tari itu istrinya Pak Sukijo ya. Dulu itu sebelumnya itu adalah calon istrinya Abi yang tadi datang ke rumah kamu. Tapi yang aku bingung bisa-bisanya gitu ya seorang Pak Sukijo yang ngelaporin dia tuh banyak ya ternyata ya. Iya padahal udah, ya ampun. Aku tuh rindu sosok bapak Mas. Dan dia tuh perhatian banget, baik banget. Menurut gue, lo kalau rindu sosok kakek baru ketemu dia. Kalau rindu sosok bapak kan masih banyak bapak-bapak lain yang lebih muda. Contohnya gue gitu kan. Maksud Mas apa? Oke, sekarang gini, pertanyaan gue satu deh. Kalau memang lo udah nyaman, lo udah sayang, dia juga udah ngajak nikah lo, terus alasan lo ngelaporin dia tuh apa? Karena
ngajak mau dekat pernikahan kak. Ada yang neror aku kak. Neror, kayak apa nerornya? Dan dia pun mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teror apa yang dialami. Teror gimana? Aku ada cerita. Aku dikasih ini nih mas. Dan dia pun mengeluarkan sebuah kertas dan itu adalah bukti teror yang selama ini dialami. Serem banget gambar ini. Sendirian ini membunuhku. Jadi kamu diteror gimana nih? Ada yang ngirimin kamu gambar-gambar kayak gini? Iya tiap hari depan rumah kak. Iya. Dan menurut kamu ini pasti dari orang yang berhubungan dengan Kijo ini. Jadi aku curiga mas, siapa tuh memang mungkin dia ada istri atau gimana gitu. Iya, curigaan lo sih kita belum selidikin aja sih, gue udah yakin pasti benar. Kita ngikutin dia, ternyata dia berhenti di suatu kafe. Nah. Ini berhenti di apa nih, kafe. Kita nggak tahu dia mau makan atau mau ketemu sama siapa. Coba deh, ada tim satu. Kalau gue turun nggak mungkin dong. Akhirnya gue juga minta tolong ke tim untuk ada tim yang turun dan ngedeketin audio supaya gue bisa dengar percakapan mereka. Apa kabar? Kemana mau ya? Kemana aja? Nah, lo kenal nih cewek ini? Tahu mas, ini mas sekretaris pengacaranya mas. Oh, dia sekretarisnya pengacaranya. Nah ini dokumen-dokumen untuk kamu. Boleh. Ini sekretarisnya, tapi pengacaranya nggak ada, cuma sekretarisnya doang. Harusnya kan ketemu sama pengacaranya dong, bukan sama sekretarisnya dong. Ya mungkin lagi ngurusin dokumennya aja kan. Coba kita dengerin dulu omongannya apa deh. Terus yang rumah itu gimana? Loh, saya kan orang kaya. Ya nggak mungkin nggak jadi lah. Nah lama-kelamaan gue lihat, nah baru mulai ada yang aneh nih. Dia mulai kayak apa ya, genit, ngerayu. Emang kamu mau dibeliin rumah? Mau lah. Loh, Kok ngomong gitu sih? nah ya kan gue bilang, nah ini affair nih. Pondok Indah. Aduh mas, mending. Apa jangan-jangan dia sama semua cewek yang dideketin ngiming-ngimingin beliin rumah. Nah tuh, gila deketin tuh Nesa. Udah mas, aku mau turun aja tuh menyantarin. Di situ Lia udah nggak tahan dan dia ngajak kita untuk langsung ngelabrak. Akhirnya kita turun. Ya. Terima kasih. Apa lagi sih mas? Tapi tadi mas ngapain genit-genitin dia bilang mau kasih rumah segala. Iya, kita dengar. Pas Kijonya ngeles, dia nggak ngaku bahwa dia ngomong seperti apa yang tadi kita dengar. Saya nggak bilang beliin rumah. Oh, kita dengar kok dari tadi, kita dengar. Kamu salah dengar saya. Enggak mas, saya nggak salah dengar. Tadi aku dengar banget mas mau kasih dia rumah kan. Saya bilang ini berkas untuk ngurus surat-surat rumah. Bukan saya beliin rumah apa ngurus. Kita- Pakai pegang-pegang tangan. Iya. Namanya persahabatan. Gak lama kemudian dia juga marah-marah ke kita diusir, apalagi terutama dia benci banget sama Mas Uya. Pokoknya gini ya mas, aku gak suka lihat namanya udah-udah. Lihat muka kamu tuh kayak mau muntah deh. Ya, idenya ini siapa? Oh, saya sih yakin. Jangan-jangan Pak Sukijo dengan wanita tadi ada hubungan. Cuman kayak wanita tersebut menutup-tutupi. Itu menurut feeling saya sih ya. Aduh sorry ya mas, saya nggak ikutan, saya nggak mau ini deh. Ini bukan urusan saya, sorry ya. Loh. Yang penting mas pergi aja lah. Ya ini punya ini bikin masalah terus. Pulang pak. Ya ampun lah. Bapak bapak saya nyuruh saya pulang. Punya jangan sampai ikut campur urusan saya. Tolong kasih tahu. Ya, saya nggak mau lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Ya kenapa bapak pegang-pegang dia? Lu kan namanya pergaulan. Akhirnya kita diusir, kita mutusin untuk kita langsung masuk ke mobil dan kita tetap ngikutin dia kemana dia pergi. Mas tadi aku nggak nyangka dia genit kayak gitu. Iya, lo udah kegeeran bilang katanya mau rumahnya buat lo segala macam. Tapi ini arah menuju mana? Kantornya? Contohnya yang ini nih mas, bener nih. Yang ini kantornya? Ini. Yang ada cewek berdiri itu? Oh iya. Itu ceweknya nyamperin. Pas dia turun, tiba-tiba kita melihat wanita yang memakai pasmina di depan kantor ya Pak Sukijo
memeluk Pak Sukijo. Dulu. Gambar. Kita kejar. Karena saya bingung nih, mesti ngomong Pak Sukijo apa ngejar cewek tersebut. Tapi ya udah, saya pikir yang lebih prioritas adalah kita penasaran siapa cewek tersebut. Karena dia menutup mukanya, kayak nggak mau diketahui. Seperti pelapor kita yang namanya Tari yang dulu ngelaporin Pak Sukijo, istri mudanya Pak Sukijo. Tapi apa iya apa bukan ya, karena mukanya ditutup. Mana tuh? Mana nih? Hah? Bukan Mas jadi hilang. Kita lihat ada orang nggak pakai tutup muka gitu, Tadi lari lewat sini. Apa? Loncat ke sini. loncat. Loncat ini kan beling-beling. Loncat. Dan menurut pengakuan orang-orang yang ada di situ, dia ngeliat cewek tadi loncat. Padahal itu ada beling-beling di tembok tersebut. Mas nggak lihat cewek tadi, Mas? Loncat ke sini, loncat. Dan saat saya lihat ke bawah, itu tinggi banget. Tinggi amat loh ini. Hah? Hah? Loncat gitu. Sangkain maling. Yaudah kita balik dulu deh ya. Tapi tadi tim udah ada yang ngawasin Pak Sukijo. Makasih Mas ya. Makasih ya Mas. Tim berhasil mengikuti Pak Sukijo sampai akhirnya Pak Sukijo katanya berhenti di sebuah rumah. Kita diberi share location. Ini jangan rumah ini. Ini agak serem gitu. Tanya deh, tim kita mana sih? Ngumpet. Tim monitor tim. Sampai di sana kita melihat rumah yang besar, tapi looknya, bentukan rumahnya menyeramkan buat saya, kayak tidak terawat. Mas, mau tanya. Mas, ini rumah, kebetulan rumah siapa Mas? Rumah paling ini Kak, paling aneh Kak. Aneh? Iya. Aneh kenapa? Paling sering ada kakek-kakek pakai bawa mobil pakai. Oh kakek-kakek, Iya. rambut putih. Iya. Terus sering ada suara-suara aneh juga. Wah iya, kayak ada kadang kedengaran. Dengar suara, suka dengar suara apa Pak? Cewek nangis dalam sini. Menurut tetangga tadi juga rumah ini menyeramkan. Tetangga sekitar pun takut kalau lewat rumah tersebut. Lihat itu. Ini rumah kayak nggak terawat deh, lihat tuh. Daun-daun kering dibiarin. Lihat kan? Kayak rumah kosong ya Mas. Lu kok peluk-peluk gue sih? Kan Mas yang meluk aku. Kan kamu tadi. Mas Uya yang meluk. Punya apa sih tadi? Apa? Keluar rumah. Kita tunggu di dalam mobil, kita suruh mobil mundur biar nggak ketahuan. Mas itu rumah apa sih? Mas serem banget. Iya, kita juga nggak tahu kenapa Pak calon suami lo ada di situ. Tiba-tiba nggak lama Pak Sukijo keluar dari rumah tersebut sendirian. Itu Mas dia keluar Mas. Dia keluar. Iya, ikutin. Jaga jarak dulu. Stop. Dia berhenti. Jaga jarak. Jadi dia turun. Ini rumah siapa lagi nih? Nggak tahu, kok beda lagi sih. Oh gini aja, turun, nanti video call ke saya. Di depan rumah tersebut ada seorang ibu-ibu tua sedang duduk di kursi roda. Dan Pak Sukijo saya lihat dia menyuapi atau apa ya, memberi makan wanita tersebut. Iya, pelan-pelan, hati-hati jangan. Oke, kita lagi coba lihat. Ya. Ini, lihat deh. Ada orang. Gede-gede nih. Lihat deh. Tuh. Ini siapanya ya? Masalahnya Tari itu emang dulu klien kita istrinya dia. Tapi waktu dulu kita selidiki dia, ternyata dia masih punya istri di kampung dan katanya istrinya sakit-sakitan. Istri yang di kampung itu adalah ibunya Abi. Bapak minta maaf ya. Dia ngomong soal maaf loh dia. Mas aku mau turun. Kemana ya? Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Mas aku mau turun. Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Dia pun turun. Dia melabrak Pak Sukijo pun kaget. Lebih kaget karena melihat muka saya lagi. Apa-apaan ini? Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Loh, tanya sama dia dong. Apa Mas? Nggak sama lagi Mas. Jelasin dong. Pak, kamu keluar dari rumah ini urusan. Ya Bapak kan mau nikahin
siapa? Nggak mungkin ini ibunya Bapak kan? Nggak mungkin kan? Bapak tadi ke rumah tua ya. Kita nggak tahu. Terus tadi Bapak ke kantor ketemu sama siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tuh nggak ada gimana orang kita ngikutin Bapak? Bohong. Bohong ya, orang kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, Pak. Jangan suka bohong ya maksudnya. Itu semua manusia doang. Namun saat saya bicara sama wanita yang ada di kursi roda tersebut, wanita tersebut tidak bisa bicara. Nah sekarang ibu siapanya dia? Hah? Hah? Gak bisa ngomong mas, kayaknya mas. Kayaknya nggak bisa. Jangan ganggu ibu ini ya. Jadi siapa istri Bapak? Jangan ganggu ini. Saya tidak akan menjawab. Ya, siapa wanita tersebut? Karena wanita tersebut juga tidak bisa bicara, dia bisa ngomong. Jadi Pokoknya ya saya minta. Saya hitung 1, 2, 3 tinggalkan rumah ini. ya ibu, Ayo pergi. Pergi. Apa urusannya udah punya ini?